Gambar fotografi termasuk gambar tetap atau still picture. Terdiri dari dua kelompok, yaitu pertama, flat opaque picture atau gambar datar, tidak tembus pandang, misalnya gambar fotografi, gambar, dan lukisan tercetak. Kedua, adalah transparent picture atau gambar tembus pandang, misalnya film sight, film strip, dan transparansi S. Gambar fotografi bisa dipergunakan baik untuk tujuan pengajaran individual, kelompok, kecil maupun untuk kelompok besar yang dibantu dengan proyektor opaque atau opaque. Sedangkan guna memperoleh dampak 3 dimensi, sepasang film ukuran 16 mm ditempatkan pada stereography viewer. Selanjutnya ada beberapa prinsip-prinsip pemakaian fotografi, yaitu yang pertama, pergunakanlah gambar untuk tujuan-tujuan pelajaran yang spesifik, yaitu dengan cara memilih gambar tertentu yang akan mendukung penjelasan inti pelajaran atau pokok-pokok pelajaran. Yang kedua, padukan gambar-gambar kepada pelajaran, karena keefektifan pemakaian gambar-gambar fotografi di dalam proses belajar mengajar memerlukan keterpaduan. Yang ketiga yaitu pergunakanlah gambar-gambar itu sedikit saja daripada mempergunakan banyak gambar tetapi tidak efektif. Yang keempat, kurangi penambahan kata-kata pada gambar. Oleh karena gambar-gambar itu justru sangat penting dalam mengembangkan kata-kata atau cerita atau dalam menyajikan gagasan baru. Yang kelima yaitu mendorong pernyataan yang kreatif. Melalui gambar-gambar, para siswa akan didorong untuk mengembangkan keterampilan berbahasa lisan atau tulisan, seni grafis, dan bentuk kegiatan lainnya. Yang terakhir yaitu mengevaluasi kemajuan kelas, yaitu bisa juga dengan memanfaatkan gambar-gambar baik secara umum maupun secara khusus. C. Keuntungan dan kelemahan fotografi. Media gambar atau foto memiliki sejumlah kelebihan dan juga kelemahan. Menurut Arif Sadirman dan kawan-kawan tahun 2006 dan Nana Surjana dan Ahmad Rifai tahun 1997. Di antara kelebihan media gambar atau foto ialah yang pertama, mudah dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar mengajar, karena praktis tanpa memerlukan perlengkapan apa-apa. Yang kedua, harganya relatif lebih murah daripada jenis-jenis media pengajaran lainnya dan caranya mudah tanpa mengeluarkan biaya yang sangat besar. Contohnya, kalender bekas, surat kabar, dan lain-lain. Yang ketiga, gambar fotografi bisa digunakan untuk berbagai jenis pendidikan dan berbagai disiplin ilmu, dari ilmu sosial sampai dengan ilmu eksata. Keempat, gambar fotografi dapat menerjemahkan konsep atau gagasan yang abstrak menjadi lebih realistik. Sekalipun demikian, media pengajaran juga mempunyai beberapa kelemahan, yang diantaranya, yang pertama, gambar sudah cukup memadai, akan tetapi tidak cukup besar ukurannya apabila dipergunakan untuk tujuan pengajaran kelompok besar, kecuali jika disajikan melalui proyektor. Yang kedua, gambar fotografi adalah berdimensi 2, sehingga sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang berdimensi 3. Kecuali dengan pengambilan yang tidak hanya dari satu sudut saja. Yang ketiga, gambar fotografi bagaimanapun indahnya tidak memperlihatkan gerak seperti hal gambar hidup. Namun, demikian beberapa gambar fotografi yang disusun secara berurutan dapat memberikan kesan gerak dengan maksud guna meningkatkan daya efisiensi proses belajar mengajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria dalam memilih gambar fotografi. Jadi, ada beberapa kriteria dalam memilih gambar-gambar yang memenuhi persyaratan bagi tujuan pengajaran. Dalam hal ini, guru hendak menetapkan kegunaan-kegunaan gambar yang secara relatif memadai dan memilihnya yang terbaik untuk tujuan khusus pengajaran. Dari sudut pandang ini ada dua macam pertimbangan. Pertama, dari sudut pendidikan, dan kedua dari sudut seni. Dalam memilih gambar fotografi, ada 5 kriteria untuk tujuan pengajaran. Yang pertama yaitu, gambar fotografi itu harus memadai. Artinya pantas untuk tujuan pengajaran, yaitu harus menampilkan gagasan, bagian informasi atau satu konsep yang mendukung tujuan,
serta mendukung kebutuhan pengajaran. Di samping itu, hendaknya gambar fotografi hendaknya realistik dan hidup. Pewarnaannya bagus dan harus cukup besar sehingga rinciannya bisa diamati untuk dipelajari. Selanjutnya yang kedua yaitu gambar-gambar itu harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu. Apakah makna kualitas artistik dilihat menurut ukuran seorang seniman, yaitu harus bernilai profesional, perspektif, keseimbangan, dan keterpaduan? Tentu saja tidak. Sejauh itu persyaratan yang diminta, misalnya gambar yang baik itu cukup melukiskan daerah pemukiman kumuh, jorok, kerumunan kehidupan yang papa dengan lingkungan tidak sehat. Yang ketiga, gambar fotografi untuk tujuan pengajaran harus cukup besar dan jelas. Jadi, gambar yang tajam dan kontras mempunyai kelebihan, karena ketepatan dan rinciannya menggambarkan kenyataan secara lebih baik. Yang keempat yaitu validitas gambar, yaitu apakah gambar itu benar atau tidak. Gambar-gambar fotografi yang melukiskan suasana dramatis atau mencekam, adegan yang ideal, lebih pantas dipajang daripada untuk tujuan pelajaran. Dan yang terakhir yaitu memikat perhatian anak-anak. Memikat perhatian kepada anak-anak cenderung kepada hal-hal yang diamatinya, yaitu terhadap benda-benda yang akrab dengan kehidupan mereka, misalnya binatang-binatang, anak-anak, kereta api, perahu, kapal terbang, dan sebagainya. Jadi, gambar-gambar yang nyata dan hidup itulah yang mempunyai pusat minat yang baik. Dan hal-hal yang sangat akrab dengan kehidupan para siswa merupakan gambar yang memikat. Selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi dari fotografi dan kriterianya. Setiap guru hendaknya mengetahui media pengajaran mana yang dapat mencapai hasil paling baik dalam situasi pengajaran yang diharapkannya. Untuk itu, setiap guru harus mengenal secara tepat keuntungan serta kelemahan dari setiap media pengajaran yang akan dipergunakan. Demikian pula halnya dengan gambar fotografi ini memiliki beberapa karakteristik tertentu. Di antaranya yaitu, yang pertama ada gambar fotografi itu adalah dua dimensi. Jadi dari sudut pandang pembelajaran hal itu menjadi amat penting, terutama bagi para siswa usia muda atau untuk mata pelajaran yang rumit. Yang kedua ada gambar datar adalah medium yang diam. Oleh sebab itu, dalam hal ini seringkali dipergunakan istilah gambar tetap atau gambar diam untuk menyatakan bahwa gambar itu tidak bergerak, misalnya pemandangan, gunung-gunung, hutan ataupun pohon-pohonan, bangunan, objek, binatang ataupun manusia. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu gambar datar yang memberikan kesan gerak. Misalnya, gambar yang memperlihatkan adegan di jalan raya sangat efektif. Orang-orang yang lalu lalang, kendaraan yang lewat, pohon-pohonan yang bergoyang di tiup angin. Yang keempat yaitu gambar datar menekankan gagasan pokok dan impresi, bahwa untuk menilai dan memilih gambar datar yang baik harus menampilkan satu gagasan utama. Dengan satu pusat perhatian, maka seluruh adegan akan mendukung kepada pesan apa yang ingin disampaikan. Jadi, dengan adanya impresi atau tekanan pada satu gagasan pokok nilai gambar menjadi sangat berfaedah dalam pengajaran. Dan yang terakhir yaitu ada gambar datar memberi kesempatan untuk diamati rinciannya secara individual. Misalnya, hasil pemotretan jagat raya dengan benda-benda langitnya memerlukan pengamatan rincian gambar yang tekun.